Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Dokter Tanaman Budi Cahyono. Episode kisah dokter tanaman kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Asosiasi Perlebahan Indonesia atau API, yaitu Bapak Didi Budi Purwanto. Beliau menyelesaikan sarjana di Hama dan Penyakit IPB dan S2 di George August Göttingen, Jerman pada tahun 1999. Setelah lulus, beliau banyak berkarya di perhutani, mengembangkan beberapa bisnis, dan ikut membidani kelahiran Asosiasi Perlebahan Indonesia. Sebagai salah satu ahli perlebahan Indonesia, beliau akan menceritakan pengalamannya dalam mengelola, mengembangkan, dan mempromosikan perlebahan Indonesia di kancah dunia. Kita simak juga harapan API kepada seluruh dokter tanaman di Indonesia. Baiklah, ngobrol santai ini akan langsung dipandu oleh Bapak Dr. Budi Cahyono. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Didi API? Saya sebut Pak Didi API ya, karena Pak Didi ini kan nama bagus, jadi banyak yang pakai. Tapi kalau Pak Didi API, Asosiasi Perlebahan Indonesia, hanya Pak Didi yang satu ini. Ya, terima kasih Pak Budi ya. Nah, untuk perkenalan kepada para viewer kita, khususnya kepada dokter tanaman yang mungkin belum kenal Bapak, kalau di API semuanya sudah kenal sama Pak Didi ini. Nah, khususnya kepada viewer yang umum, silakan Pak Didi memperkenalkan diri dan background kegiatan Bapak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Budi dokter tanaman nih. Luar biasa nih. Sungguh penghargaan pada kami Pak Budi sebagai pengingat perlebahan, khususnya Asosiasi Perlebahan Indonesia untuk dapat hadir di channel dokter tanaman ini yang luar biasa ini. Dengan senang hati kami dapat menyapa Bapak dan Ibu semua sebagai dokter tanaman ataupun semua viewernya. Salam dari kami pecinta lebah yang tergabung dalam Asosiasi Perlebahan Indonesia. Sebenarnya Asosiasi Perlebahan Indonesia ini sudah berdiri tahun 92 ya, 94 mungkin ya. 94. Tapi memang pergerakannya tidak secepat yang diharapkan karena para aktivisnya itu orang yang sibuk semua, orang bekerja semua. Jadi waktunya terbagi-bagi begitu. Tapi apapun namanya, kita semua terus bergerak untuk bisa membantu mewujudkan perlebahan Indonesia yang lebih baik. Ada kebanyakan petani, peternak lebah, kemudian juga para hobiis ya, para pemerhati lebah perlebahan, ada peneliti, ada pendidik, ada penyuluh, ada dari tenaga kesehatan, barangkali yang ada terapis sengat lebah dan lain-lainnya, dan tentunya bagi konsumen produk perlebahan. API ini terafiliasi dengan yang di regional Asia, Asian Apiculture Association atau disingkat AAA. AAA ini berdiri tahun 92. Waktu itu kita hadir pas pertama kali AAA diadakan konferensinya di Vietnam. Kemudian pada saat itu ditunjuklah Indonesia untuk menjadi host tahun 94, sehingga kemudian terus kita menata diri untuk juga bisa menyiapkan organisasi namanya Asosiasi Perlebahan Indonesia. Kadang-kadang kita menyebutnya Indonesian Apiculture Association, kadang-kadang kita menyebutnya Indonesian Beekeeping Association. Jadi belakangan kita mengikuti yang ada di AAA. Selain itu kita juga ikut dalam organisasi-organisasi yang lainnya dan tentunya yang masih berhubungan dengan perlebahan. Afiliasi kita di pemerintah itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada juga kita di Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Pertanian, semua kementerian yang berhubungan dengan kegiatan perlebahan kita, karena pembinaan itu diperlukan terkait dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tahun 2018 kemarin kita jadi hostnya konferensi perlebahan Asia kembali di Jakarta. Iya, saya ikut. Setelah tahun 94 ya, 1918. Dan harapannya kita nanti suatu ketika menjadi hostnya API Mondia.
Wah, luar biasa. Tapi tidak tahu nih kapan terjadinya. Tapi paling tidak semangat teman-teman ini bisa mewujudkan itu. Begitu sementara Pak Budi perkenalannya. Terima kasih. Ternyata ini ya bukan hanya lebah yang suka berkoloni, Pak ya. Para Ya betul, lebah betul. pun berkoloni di level nasional, level Asia, bahkan tadi Bapak sebut level dunia yang namanya api mondia. Api mondia. Nah, bisa diceritakan lebih jauh tentang api mondia ini? Api mondia ini berdirinya tahun 1800 berapa ya? 90-an mungkin, lupa saya nih. Jadi yang sekarang ini, yang akan datang ini kongres yang ke-47, 2 tahun sekali melaksanakan kongres. Biasanya kita dari teman-teman di API ini meskipun kadang tidak mewakili API, tapi secara perorangan karena mengirim paper dan diterima, kemudian ada pembiayaannya, berangkat di sananya mewakili Indonesia sebagai anggota API. Tahun ini karena ada pandemi ya, karena pandemi ini harusnya sudah dilaksanakan tahun 2021 di Rusia, tetapi karena kondisi seperti ini diundur tahun 2022. Mudah-mudahan nanti ada kawan-kawan yang berminat untuk hadir, karena meriah sekali kalau ada api mondia nih. Api mondia itu kurang lebih sekitar total dengan perjalanan itu seminggu lah. Acara yang efektif di sana 3 hari sampai 5 hari. Dan mungkin bagi praktisi yang akan menarik itu di eksibisinya, karena banyak inovasi-inovasi, karena kita bertemu dengan para praktisi di seluruh dunia yang menyajikan inovasi yang sangat luar biasa. Tapi bagi para yang suka dengan ilmu akan tertarik sekali di sesi-sesi konferensinya, karena juga hal-hal yang menarik sekali, kita bisa networking, bisa mendapatkan informasi baru, kemudian kita bisa memikirkan sesuatu untuk perbaikan di Indonesia. Mungkin itu Pak. Ya, luar biasa ya, kegiatannya banyak sekali, cakupannya sangat beragam dan juga diikuti oleh banyak peserta dari seluruh benua ya. Ini saya pernah di Korea itu ikut Kongres Entomologi Dunia, dan salah satu acaranya itu mengunjungi satu desa yang fokus perlebahan. Oh gitu. Ada kerjasama yang luar biasa ya antara masyarakat dengan regulator, bahkan juga anggota parlemen yang berasal dari daerah itu dan memperjuangkan kepentingan peternak lebah di lebah. Nah, bicara tentang lebah ini kan banyak sekali ya Pak, produknya maupun keilmuannya. Nah, ini bisa ceritakan Pak tentang lebahnya itu sendiri, produknya, dan juga bidang-bidang keilmuannya. Ya, terima kasih Pak Budi. Pak Budi Dokter Tanaman, channel Dokter Tanaman. Semoga channelnya semakin banyak viewernya Pak Budi ya. Amin. Banyak subscribernya. Amin. Karena sangat bermanfaat sekali. Seperti yang disampaikan tadi di Korea tadi ya, ini luar biasa Bang, Korea ini salah satu benchmark yang sangat bagus. Di sana organisasinya cukup solid, kemudian kelembagaannya juga cukup kuat, sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para anggotanya. Harapan kita ke depan kita juga seperti itu. Di beberapa tempat kita juga sudah ada seperti desa lebah, mungkin desa lebah, karena itu merupakan salah satu atraksi yang bisa mendatangkan mungkin edukasi barangkali ya, pertama edukasi ya. Terus yang kedua juga mendatangkan calon pembeli potensial barangkali. Seperti teman-teman di NTB itu, bahkan dia setelah berhasil mendampingi desa-desa yang berhasil menjadikan lebah menjadi salah satu alat ekonomi di desanya, kemudian mereka mendirikan namanya Desa Lebah. Luar biasa nih. Ya. Kalau di kegiatan perlebahan sendiri memang kalau yang tidak tahu, lebah itu kan biasanya dengan madu saja Pak ya. Dengan madu, ada yang mengatakan ada madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, karena lebah juga bisa menyengat. Ternyata sengatannya itu juga merupakan ini, tidak semata-mata kita merasakan sakit saja, tapi sebagai alat terapi juga sebetulnya itu. Untuk api industri, ya api terapi. Jadi itu di industri, terutama di Cina, di Asia Timur ya. Cina, kemudian Jepang itu sangat ada, dan Korea menjadikan salah satu
terapi sengatan lebah menjadi pengobatan yang alternatif barangkali ya. Yeah. Alternatif seperti teknologi di Indonesia. Hmm. Dan itu di perguruan tinggi juga dikaji dengan baik, disinergikan dengan pengobatan-pengobatan modern. Meskipun di Indonesia juga sudah mulai kita lakukan. Ya, ya memang kita di hari tadi bubur ya Pak, ada ya. Iya. Memang penataannya memang perlu ini Pak, karena kan ada kasus-kasus yang ini yang bina siapa sih ini sebetulnya, kan kita harus ngeling ke Kementerian Kesehatan ya, sehingga di sana ada kebijakannya, ada regulasinya. Sehingga kalau misalkan ada kasus-kasus orang yang alergi disengat lebah, kemudian sampai berlebihan begitu reaksinya, variasi, bahkan mungkin ada kasus yang dalam tanda kutip sampai fatal begitu, itu ada perlindungan-perlindungan yang harus dijaga, itunya code of conduct-nya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan seperti itu. Kemudian madu ini juga sangat menarik sekali. Ternyata madu juga tidak hanya sebagai honey table ya, madu yang dikonsumsi untuk makanan. Tapi sekarang trennya di dunia ini madu juga sebagai salah satu pakan fungsional, seperti yang di New Zealand, madu manuka ini luar biasa dia, harganya di atas rata-rata dia, dan pasarnya sangat bagus sekali. Kemudian negara-negara juga sudah mengikutinya. Indonesia juga lagi sedang meng-screening sebetulnya madu-madu apa yang sangat mempunyai atribut yang bisa dikatakan sebagai pangan fungsional. Karena kalau misalkan testimoni saja kan kita tidak bisa ini Pak ya. Yeah. Madu ini untuk apa begitu, sebetulnya kan hanya klaim sepihak untuk mau jualan saja, tetapi secara saintis tentunya kita harus betul-betul kita ini kan, sehingga si bidang keilmuannya itu dia selain pangan, kemudian juga dia kesehatan, mungkin dia mungkin kalau kita juga mengurusnya produk itu sebagai pangan fungsional kan kita harus ada TR tuh, obat-obatan jamu ya, kelompok jamu tanaman tradisional, sehingga harus ada apotekernya. Jadi itu tuh sudah ilmu-ilmu seperti itu harus sudah mulai dikuasai juga oleh teman-teman di lapangan. Kemudian juga Royal Jelly ini terkenal sebagai apa ya? Obat awet muda katanya Pak. Boleh coba Pak Budi itu. Kalau saya jadi awet tua, udah tua. Tapi sehat, yang penting sehat. Alhamdulillah. Karena Royal Jelly ini kan secara fisiologis di lebahnya sendiri, ketika calon ratu sama calon pekerja itu dikasihkan asupan Royal Jelly yang berbeda, ternyata mempunyai siklus hidup yang lebih panjang ratunya, karena dia full selama masa larva dikasih makan Royal Jelly. Ya. Nah, tapi ini ada yang menarik juga teman-teman di Cina. Waktu itu kita mengundang ada Profesor Miao dari Cina, kita workshop lah begitu ya. Dia cerita, dia melakukan penelitian. Jadi penelitian itu dia bisa menemukan cara mengkonsumsinya. Waktu itu dia tanya, kamu percaya nggak kalau punya anak itu bisa direncanakan laki atau perempuan? Kita bilang, ya tidak mungkin. Dalam penelitian dia itu ada, tapi ada caranya bagaimana mengkonsumsi Royal Jelly. Karena para penelitian sudah membuktikan. Penelitinya itu membuktikan tetapi tidak melakukan Pak Budi, anehnya itu. Yang melakukan itu para laborannya itu, yang objek itu dipraktekkan dan mereka berhasil. Hebat sekali ya. Kapan-kapan kita bahas khusus ini. Oh iya betul Pak. Kemudian propolis, propolis ini juga sesuatu yang belakangan ini sangat luar biasa, karena sebelumnya tahun 80-an awal 90-an ini propolis juga tidak mudah untuk penetrasi pasarnya, sehingga bagaimana penelitian tertarik ke propolis juga tidak mudah. Tapi ketika banyak multi level marketing masuk ke Indonesia, produk propolis dari misalkan Kanada, dari Australia, dari Brasil masuk, kemudian menjadi bisnis. Nah, banyak kemudian menarik teman-teman peneliti untuk melakukan riset propolis yang asli Indonesia, dan sangat luar biasa ternyata, mempunyai atribut-atribut kesehatan yang luar biasa. Nah, dengan demikian memang perlebahan ini tidak bisa seperti saya saja, seperti saya suka serangga, jadi saya di bagian serangga saja, karena saya kan dulu masuknya juga karena saya dulu belajar entomologi sehingga masuk ke wilayah perlebahan. Tapi setelah masuk ini cakupannya luar biasa sekali, interaksinya dengan banyak disiplin ilmu.
Memang dari Apimudia sendiri sih sudah membedakan ya itunya scientific commission-nya ada biologi, ada kesehatan lebah, ada polinasi, ada rural development, teknologi dan quality, ekonomi, apiterapi. Dan ini di Indonesia juga semakin berkembang. Mudah-mudahan banyak peneliti yang tertarik pada berbagai bidang ilmu sehingga akan memperkaya khasanah kegiatan perlebahan di Indonesia. Begitu Pak Budi. Iya. Ya, dari tadi kita bicara lebah ya, sementara viewer kita mungkin banyak dokter tanaman bertanya-tanya apa hubungannya dengan tanaman ya, dokter tanaman. Tapi di belakang Bapak tuh saya lihat ada no bees, no pollination, no plants, dan seterusnya. Baru nampak. Jadi kalau kita kaitkan dengan dokter tanaman ini, apa nih hubungannya Pak Didi? Ya, memang ketika Pak Budi mengajak bergabung di channel dokter tanaman, saya juga berpikir apa nih ya saya akan sampaikan nih, karena jangan-jangan tidak nyambung lagi dengan dokter tanaman. Tetapi dalam diskusi dengan teman-teman di lapangan, baik secara ketika kita bertemu ataupun secara chatting, mereka menyampaikan ada hal yang krusial Pak, katanya. Kenapa? Lebah saya habis Pak. Loh, kenapa habis? Itu para petaninya tuh menggunakan pestisida, katanya. Loh, kalau bukan pestisida kenapa nggak pindah aja? Nah kan kita tadinya nggak tahu Pak, karena mereka juga tidak tidak menggunakan itu. Kemudian setelah kita di sana berapa hari, begitu tiba-tiba lebahnya sampai 80% Pak Budi matinya itu. Jadi kalau dia ternyata sama mereka tuh sampai, wah Pak, kelompok saya itu habis, mungkin kalau dikalkulasi habis 1 miliar lah habis, katanya. Dan itu memang jenis-jenis pestisida tertentu sebetulnya. Yang salah satu yang sangat dikritisi teman-teman itu penggunaan, kalau merek dagangnya itu Regen, bahan aktifnya fipronil kalau nggak salah ya. Nah itu memang sangat, bagi petani waktu itu diskusi sama petani, kenapa nggak pakai yang lainnya? Wah, nggak pakai lainnya tidak mempan, katanya. Ini kalau misalkan kita semprot langsung ya kelihatan dampaknya. Nah ini memang kita juga berpikir bagaimana caranya ya. Tentunya kan kita tidak bisa merasa menang sendiri teman-teman di perlebahan ini. Kita juga harus memperhatikan kepentingan petani. Sehingga disinilah peran dokter tanaman barangkali bisa menjadikan teman untuk berdiskusi, mencari solusi barangkali Pak Budi ya. Karena penggunaan pestisida ini di lapangan memang yang namanya petani-petani yang sudah biasa menggunakan pestisida, tentunya kan dia pengen menggunakan langsung kelihatan ampuhnya gitu. Dan padahal ada konsep misalkan pengendalian hama terpadu ya. Pengendalian hama terpadu, tapi itu kan kalau boleh dibilang pada spot-spot tertentu saja. Ada mungkin pertanian organik juga pada spot-spot, tapi kalau yang massal itu masih intensif penggunaan pestisida. Meskipun kalau misalkan kita bilang penggunaan fungisida tidak langsung membunuh lebah, tapi tetap saja dia akan terpengaruh ya. Ini case-nya ada di tanaman padi biasanya yang dia menggunakan secara intensif ini. Nah, padi itu kan juga berbunga meskipun tidak terlalu lama bisa dimanfaatkan lebah. Petani lebah tadinya dia tidak mengejar target bunga padi. Tapi karena ada bunga padi, kemudian tertarik lebahnya datang ke sana. Dan pas petaninya mau nyemprot dan tidak dikasih tahu. Tapi ada beberapa tempat, misalkan tanaman jagung. Tanaman jagung ini memang tanaman yang sangat sangat dibutuhkan oleh para peternak lebah ketika dia harus istirahat di saat di luar panen madu. Sehingga dia kan harus ada sumber polen yang terus-menerus begitu ya. Dia masuk ke sana, lebahnya dikasih stimulasi gula supaya bisa bertahan. Nah, polennya itu kalau misalkan petani menggunakan pestisida yang berlebihan, juga lebahnya terasa sekali dampaknya sehingga berkurang populasinya. Meskipun dia tidak berdampak Pak Budi ya, misalkan dia menggunakan pestisida yang tingkat membunuhnya atau toksisitas terhadap lebah mungkin lebih rendah, tetapi mereka di sana itu kan biasanya selain merawat lebahnya, dia panen royal jelly biasanya. Nah, kalau panen royal jelly itu kan intensif tuh. Nah, saya juga kadang-kadang mikirin, wah,
jangan-jangan ini produk-produk yang dipanen ini juga ada kontaminasi, ada residu pestisida. Memang kita belum sampai penelitian ke sana ya. Tapi setidaknya ke depan dengan teman-teman para dokter tanaman ini mengetahui hal tersebut, tentunya kita bisa bersinergi, berkolaborasi ke depannya kira-kira apa yang bisa kita kerjakan sama-sama, begitu Pak Budi. Ya, betul. Memang sangat terkait Pak ya. Jadi dalam pengelolaan hama penyakit tanaman diusahakan seminimal mungkin menggunakan pestisida yang sangat berdampak langsung ya kepada pelanggan yang berguna seperti lebah ini. Jadi kami jadi melihat kaitan dokter tanaman dengan perlebahan ini Pak. Di samping yang terkenal kan pernyataan Einstein itu Pak ya, bisa Bapak kemukakan tuh. Nah, saya ingat tuh waktu kongres di Korea itu terpampang spanduknya tuh dan foto Einstein, Bapak bisa sampaikan. Tapi sebetulnya memang itu termasuk wilayah perdebatan ya. Perdebatan arti masa sih Einstein ngomong seperti itu gitu ya. Kan dia bukan orang ahli serangga gitu. Tetapi terlepas dari apapun juga sebetulnya memang sangat menarik sekali ketika ada seorang pakar yang kelasnya sudah kelas Einstein menyatakan sesuatu begitu. Kita perlu renungkan dan ternyata setelah kita renungkan sekarang, oh ternyata betul juga ya. Ada pengaruhnya juga gitu. Jadi kan ada dua quote-nya yang ini saling melengkapi sebetulnya ya. If the bee despaired of the surface of the globe, the man would have only 4 years of life left, wah katanya begitu. Jadi kalau misalkan lebahnya tidak ada di muka bumi, hanya manusia itu tinggal 5 tahun ini ya usianya nih. Betul. Kemudian dia menyatakan kalau tidak ada lagi lebah, maka tidak akan ada lagi polinasi, kemudian tidak ada lagi tanaman, tidak ada lagi binatang, dan tidak ada manusia. Mungkin logis juga ya. Karena sekarang ini sudah dirasakan dengan adanya kasus CCD, koloni collapse disorder ini, jadi tiba-tiba koloninya menyusut begitu, belum ketahuan apa penyebabnya, banyak hal ya diskusinya kenapa terjadi penyusutan. Kalau di Indonesia biasanya ini memang masih tadi ya pestisida ada, kemudian ada perubahan iklim juga ada hama pada lebahnya juga ada. Sampai tahun 90-an awal itu tinggal 10-20% koloni Apis mellifera terutama ya. Kalau Apis cerana kan dia masih bisa hidup di alam bebas di kita. Tapi kalau Apis mellifera kan harus dipelihara, tidak feral koloni, sehingga tinggal 20% karena serangan hama baru yang muncul pada waktu itu, sehingga koloninya tiba-tiba lebahnya pada mati, sayapnya pada sobek, pada kecil, lebahnya menjadi mengecil gitu, sehingga sekarang negara-negara maju karena mereka juga mengandalkan lebah ini sebagai polinator mereka sewa untuk sebagai polinasi tanaman-tanaman pertanian yang yang punya nilai ekonomi tinggi dan punya pasar luas. Dengan adanya lebah menurun populasinya, mereka juga sudah merasakan tuh. Diperkirakan mungkin nanti akan, kalau misalkan lebahnya tidak ada, bisa menyusut produksi tanaman pangannya sampai sekitar 40-60%, luar biasa nih. Itu kan bisa mengganggu supply chain-nya tanaman pangan di dunia, dan juga bisa mengancam kekurangan pangan gitu ya. Dan kalau seperti itu terjadi, apa yang dikatakan Einstein menjadi betul juga ya. No more bees, no more pollination, no more plant. Ketika tanaman sudah mulai berkurang juga binatang-binatang karena tidak ada tanaman, berkurang juga manusia. Tapi memang kalau di Indonesia ini belum begitu terasa Pak Budi, karena tanaman-tanaman pertanian kita seolah-olah kan memang apapun serangga atau jasad penyerbu yang lainnya kan masih bisa masuk. Tapi kalau misalkan kita tanyakan lebih detail kepada teman-teman petani-petani, kalau ada yang ada lebahnya dan tanpa ada lebah misalkan, itu memang signifikan. Ada pengaruhnya peningkatan produksi. Tetapi itu kan karena tidak dirasakan, tidak ada penelitian saintifiknya atau secara kalkulasi ekonominya, mereka biasa-biasa saja.
Nah, kemudian juga ada lebah yang di hutan Pak Budi. Lebah-lebah di hutan itu kan ada Dursata, kemudian ada Serana, kemudian ada apa namanya stingless ya, ada lebah yang tanpa sengat. Itu kan selama ini keberadaannya tidak kita pernah kalkulasikan terhadap apa namanya rantai kehidupan di hutan ya. Ya. Tapi mungkin saja dia akan berperan pada penyerbukan tanaman-tanaman tertentu. Ya. Sehingga kenapa sekarang apa namanya vegetasi yang ada di hutan di Indonesia ini kalau istilahnya dengan biodiversitas yang tinggi tersebut tetap terjaga karena ada mereka. Ya. Kalau mereka nanti akan hilang, misalkan taruhlah kasus kebakaran hutan dan lahan ya, banyak asap yang apa resatannya kemudian tidak ada, atau sekarang ada pengambilan yang di luar tanda kutip batas teman-teman untuk mengambil lebah tanpa sengaja dari hutan, memotong pada pohon-pohon yang masih basah begitu. Itu juga mengkhawatirkan juga kalau kita tidak perhatikan. Nah, ini teman-teman di dokter tanaman yang sering bergaul dengan serangga tentunya mudah-mudahan tertarik juga tuh untuk melihat hal tersebut Pak Budi. Betul Pak, kami juga mengamati memang pengaruh asap itu mengusir lebah dan polinasi kurang terjadi dan akibatnya benih akasia itu menurun drastis. Itu gitu Pak ya? Jelas sekali. Ada pengaruhnya ya? Sangat pengaruh, dan kita sekarang juga memelihara lebah baik Apis mellifera, Apis cerana, Trigona juga di sekitar kebun benih akasia, dan kami amati memang setelah ada lebah itu pembentukan buahnya menjadi lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Pengamatan lebih lanjut karena kami meneliti ini cukup lama dan terus berlanjut, dan sekarang bekerja sama dengan peternak lebah yang lebih komersial dalam skala besar, dan kita kombinasikan dengan kebun benih akasia. Kita harapkan produktivitas benih akasia juga meningkat drastis. Masya Allah, luar biasa nih. Ya. Ini informasi yang baru kita dengar Pak Budi, mudah-mudahan kita juga bisa bersinergi ya. Iya Pak, kebetulan kami bukan akademisi di perguruan tinggi atau litbang yang dana masyarakat ya, atau dari dana pemerintah sehingga ada kewajiban publikasi ya. Kami dengan pendanaan sehingga tidak dan apa ya belum menjadi ranah kami dalam publikasi seperti ini, tapi bahwa ini sesuatu yang positif tentu bisa disebarluaskan. Nah, pesan-pesan Pak Didi nih untuk para dokter tanaman tadi sebagian sudah disampaikan, bagaimana kita menggunakan pestisida secara hati-hati, setidaknya memberitahu juga kalau ada peternak lebah di sekitarnya sehingga tidak berdampak negatif. Ada pesan-pesan lain misalnya bagaimana menjadi anggota asosiasi perlebahan ini? Mari Pak Budi, kita sangat terbuka sekali untuk menjadi anggota asosiasi perlebahan. Silahkan aja masuk ke web kami apindonesia.com. Di sana ada apa namanya mekanismenya, meskipun memang keanggotaan ini masih belum apa namanya tertata dengan baik ya, supaya setidaknya kita bisa mendatabase, bisa mendaftarkan, nanti kita proses misalkan kartu keanggotaannya dan lain-lainnya. Kemudian dari sana nanti kita ada grup diskusinya. Memang kalau WA grup itu kan sangat terbatas jumlahnya ya, kita masuk ke channel Telegram lebih banyak. Nah, memang Telegram ini tidak terlalu ramai biasanya kalau diskusi, tetapi kita sedang berupaya untuk bisa meramaikan diskusinya. Dan tentunya organisasi ini akan berarti atau bermanfaat ketika kita bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan anggotanya, kebutuhan para apa namanya yang praktis di lapangan, teman-teman pemerhati begitu. Selama ini kita banyak dikomplain juga teman-teman di lapangan. Ini kita punya masalah banyak, kenapa kok API diam saja ya katanya. Wah, ini juga otokritik juga kepada API karena memang keterbatasan kita di dalam mengalokasikan waktu ini. Sekarang juga teman-teman mudah-mudahan setelah lagi kita akan ada kongres Munas ya, Musyawarah Nasional Asosiasi Perlebahan Indonesia. Kita ingin menata kembali organisasi, bagaimana kita membentuk mungkin ada semacam task force begitu yang bisa untuk operasional sehari-hari. Mungkin kalau pengurusnya kan barangkali cuma pengarah saja ya, mempunyai rapat kemudian menentukan kebijakan-kebijakan selama
5 tahun sama tahunan kira-kira apa, begitu kita review selama periode waktu tertentu. Tetapi yang task force ini akan menjalankan fungsi organisasi dengan baik, antara lain misalkan dengan terus mendata keanggotaan, kemudian memenuhi apa-apa yang diperlukan, juga menjabarkan terhadap kegiatan apa yang bisa menjadi menjadi kebutuhan dari anggota. Ini dalam waktu dekat misalnya kita kemarin kita komunikasi dengan teman-teman misalkan di Flores Timur ya. Dia bilang, Pak, gimana caranya kita belajar? Wah, ini kan masa pandemi ya, kalau misalnya kita datang ke sana terus kita minta mereka membuat proposal begitu supaya kita tahu sebetulnya backgroundnya bagaimana. Setelah itu kita pelajari, terus kita tentukan, kita buat begini aja, kalau gitu kita belajar online saja. Kita buat, terus kita diskusikan waktunya kira-kira kapan, mereka hanya bisa hari Minggu setelah mereka beribadah di gereja, kurang lebih sekitar 2 jam kita diskusi. Nah, sekarang mereka sedang praktek ini. Kemudian juga misalkan kita lihat teman-teman di Sumatera ini sangat aktif di kegiatan-kegiatan stingless beast yang tanpa sengaja, dan saya lihat memang inovasinya cukup bagus, sehingga kita kemudian membuat FGD kira-kira yang mereka kerjakan ini sudah sejauh mana, kemudian kira-kira apa sih yang perlu ke depannya. Nah, ini sedang kita rumuskan kembali setelah kita diskusi. Kita diskusinya selama 3 seri ya, 3 hari kita diskusi dengan Telegram chat, karena kalau chat itu harapannya kita bisa merecall tulisan-tulisan yang sudah ada itu kemudian kita tuliskan. Ada 2 tujuan yang kita tuliskan. Satu, ini kita promosikan ke internasional. Satu, kita konsumsi ke nasional, tentunya bahasanya berbeda. Kalau yang promosikan itu bahasa promosi ya. Kalau yang nasional nanti kita memang arahnya bagaimana kita membuat ini lebih baik. Ternyata di teman-teman di Sumatera, mungkin sebagian di Kalimantan juga berharap terhadap Genio Turasica ini diperhatikan lebih serius, karena katanya madunya lebih enak begitu. Harganya lebih baik daripada Itama katanya, luar biasa. Propolisnya saya perhatikan juga lebih menjanjikan juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lah ke depannya. Sehingga dengan kolaborasi ini, teman-teman di lapangan merasa bahwa API ini punya peran untuk bisa membantu semua bergerak ke depannya. Gitu. Tentunya kalau misalkan teman-teman dari dokter tanaman ini kan banyak itu ya, apa artinya, banyak keilmuannya, sehingga kita berharap juga bisa bersinergi, bisa sama memikirkan begitu untuk berpartisipasi membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan, dan ke depannya tentunya kita ingin mengangkat perlebahan Indonesia ini menjadi salah satu yang bisa dibanggakan lah begitu ya. Selama ini kalau kita bicara perlebahan di dunia, Indonesia ini hanya pelengkap penyerta. Meskipun negaranya besar begitu, ketika kita diskusi sama teman-teman di Thailand, wah kita jauh nih. Itu sama teman-teman Vietnam, wah kita jauh. Padahal kalau bergeraknya itu lebih dulu kita. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya para pelaku, para pemerhati yang tertarik, kita banyak bisa terbantu dengan banyak hal bisa kita kerjakan. Gitu Pak Budi. Ini terima kasih Pak Didi. Khusus terima kasih kembali Pak Budi. Sudah, khususnya para pelajar, barangkali ada pesan ini terakhir sebelum kita tutup obrolan kita. Untuk pelajar dan masyarakat umum atau apa? Oh, masyarakat umum. Oh, iya. Berarti kan Pak pemerhati perlebahan berarti ya? Silakan ya. Tidak, iya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, adik-adik semuanya, kakak-kakak semuanya, tentunya perlebahan ini tidak hanya madu saja yang bisa dilihat, tapi memang yang menjadi penasaran itu kan memang madu ya. Kemudian juga suka bertanya-tanya, wah madu asli, madu palsu begitu kayak gitu. Tetapi marilah kita sama-sama juga perhatikan kepada lebahnya, karena dengan kita belajar lebah kita bisa memahami sebetulnya, oh yang namanya lebah itu kalau misalkan kita harus punya madu, harus ada syarat-syaratnya A, B, C, D begitu ya. Sehingga kalau misalkan kita membeli madu udah tahu ceritanya, dan kita juga bisa mengapresiasi, misalkan kita beli madu hutan taruhlah begitu ya. Oh ternyata madu hutan ini harus dipanjat, harus berjalan jauh begitu, dan tidak juga ada hal-hal yang kemudian ada yang celaka, ada yang ini. Nah, mudah-mudahan hal tersebut akan juga memberikan apresiasi kepada perlebahan di Indonesia. Nah, mari kita sama-sama juga mengedukasi dengan lingkungan kita, karena kalau misalkan kegiatan perlebahan itu dijalankan dengan baik, dengan tertib,
itu akan membantu apa namanya, perbaikan lingkungan barangkali. Kalau penyelamatan mungkin tidak, mungkin perbaikan lingkungan, karena orang kemudian akan bercerita, jangan, kalau tadinya kan, oh kita potong pohon ini, sekarang jangan potong pohon ini. Nah, seperti di daerah Riau, teman-teman di sana kan juga mengatakan, wah Pak, pohon apa namanya, sialang kita ditebang untuk kegiatan ini. Bagaimana caranya supaya? Nah, itu kan sudah mulai ada upaya-upaya begitu. Ya. Kemudian juga yang apa namanya, lebah tak bersengat itu, teman-teman juga sudah merasa itu. Oh, ternyata kalau misalkan kita menempatkan ini harus tanam bunga, tanam ini, sehingga kecintaan terhadap lebah juga akan menjadi kecintaan terhadap tanaman. Kecintaan terhadap tanaman tentunya akan memperbaiki lingkungan, sehingga lingkungan hidup kita akan lebih baik ke depannya. Jadi menyelamatkan lebah, menyelamatkan lingkungan, dan juga menyelamatkan kesehatan kita, karena lebah menghasilkan produk perlebahan yang sangat bermanfaat. Nah, mudah-mudahan dengan kita sama-sama saling bertukar informasi, bercerita, melakukannya, kita akan menjadi lebih paham, kemudian juga akan lebih baik sikap kita terhadap lingkungan dan produk-produk perlebahan yang ada. Begitu Pak Budi kurang lebih mungkin ya. Terima kasih. Kalau saya gabungkan ini antara dokter tanaman yang punya tagar tanaman sehat Indonesia kuat. Tapi karena ini ada lebah, saya agak tambah sedikit nih. Tanaman sehat, lebah kuat, Indonesia bermartabat. Oh, alhamdulillah. Kira-kira ya. Baik, ya, terima kasih atas perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat dokter tanaman, juga viewer channel ini, dan tak lupa juga untuk Asosiasi Perlebahan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan ini, sehingga kita juga bisa memperkenalkan diri tentang Asosiasi Perlebahan, dan harapannya kami selalu terbuka untuk bisa bersama-sama. Silahkan aja bergabung dengan API, karena API ini juga tidak ada batas-batasannya, batasan umur, batasan apa tidak ada, hanya apa namanya, interest terhadap kegiatan perlebahan. Silahkan saja bergabung bersama kami. Terima kasih sekali Pak Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.